Menghadapi bos garang, menjadikan tantangan kerja sebagai peluang untuk meningkatkan karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Spiritual Solution. Semoga melalui channel ini kami dapat melayani Anda yang ingin konsultasi bisnis, keuangan, manajemen ilahiyah, manajemen risiko, dan masalah utang piutang, serta tips sukses dalam mengembangkan usaha. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, ada banyak hal yang bisa didapatkan dari dunia kerja. Mulai dari gaji yang besar, tunjangan jabatan, bonus akhir tahun, fasilitas kerja yang memuaskan, pelayanan kesehatan, hingga jaminan pensiun. Namun, arena kerja juga bisa menjadi sumber munculnya berbagai masalah dalam hidup. Apapun pekerjaan yang Anda jalani, pasti akan ada berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi. Pernahkah mendapat tugas yang menurut Anda berat dan sulit untuk dilaksanakan? Atau mungkin saja Anda menghadapi bos yang garang, sehingga Anda menjadi takut, bingung, dan gelisah. Pasalnya, khawatir jangan sampai ada perkataan, ide, tingkah laku, atau gerak-gerik yang dilakukan akan merugikan karir dan masa depan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, masalah yang terjadi di kantor
adalah suatu hal yang konstan. Dalam artian akan terus terjadi di hidup kita dari waktu ke waktu. Janganlah lantas ciut atau bahkan lari dari masalah di tempat kerja Anda. Berusahalah menghadapinya secara baik melalui sejumlah solusi spiritual yang kami paparkan dalam video ini. Semoga cara-cara yang kami paparkan bisa membantu Anda untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tempat kerja. Cara menghadapi masalah di tempat kerja ini berlaku untuk tiap masalah yang Anda hadapi. Entah itu masalah dengan pekerjaan, teman kerja, atau atasan. Insya Allah sangatlah tepat dengan memanfaatkan solusi spiritual. Alhamdulillah, sudah banyak sobat kita yang merasakan manfaatnya. Jadi, sekarang giliran Anda untuk membuktikan ampuhnya solusi spiritual ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, tantangan, rintangan, hambatan, atau apapun namanya tak dapat dipungkiri merupakan satu obat pahit dalam perjalanan karir seseorang. Namun, yakinlah kondisi tersebut merupakan pohon dengan buah paling manis dan bunga paling indah jika dapat dimanfaatkan, bahkan ditaklukkan. Perlu disadari bahwa ketika seseorang merasa dirinya mendapat tugas yang berat dan sulit untuk dilaksanakan, maka itu adalah suatu pertanda kemampuan intelektualnya sudah mentok. Seiring dengan itu, perlu dipahami bahwa pada saat itu sesungguhnya Allah sedang menegur kita agar segera meningkatkan kemampuan diri lahir batin. Pasalnya, selama ini kita hanya mengandalkan kemampuan intelektual dalam bekerja. Padahal sebagai hamba Allah, kita juga diberikan potensi spiritual olehnya.
Namun, sayangnya potensi itu belum kita gali dan kita daya gunakan. Nah, pada saat intelektual stagnan, ketika itulah kita harus membangkitkan potensi spiritual. Dengan demikian, potensi yang selama ini tersembunyi itu bisa didayagunakan untuk mengatasi tantangan di dunia kerja. Sehingga Anda bisa menjadikan tantangan kerja sebagai peluang untuk meningkatkan karir. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, ketika Anda mulai menggunakan potensi spiritual, maka potensi itu akan berkembang menjadi kecerdasan spiritual. Sehingga dengan kecerdasan spiritual itu Anda bisa menyelesaikan berbagai tantangan karir yang dihadapi. Seiring dengan itu, kecerdasan spiritual juga akan memicu kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Maka, kecerdasan emosional dan intelektual Anda semakin meningkat. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, manusia yang cerdas spiritual, cerdas emosional, dan cerdas intelektual, itulah yang disebut sebagai manusia unggul yang berhati teduh, bertindak solutif, dan bijaksana. Berikut ini cara meningkatkan kecerdasan spiritual. Pertama, Allah nomor 1. Kedua, baca Al-Quran. Ketiga, salat tahajud. Keempat, amal soleh. Kelima, sedekah. Keenam, zikir. Ketujuh, doa. Lalu, bagaimana jika kita berbeda pendapat atau berselisih paham dengan bos yang garang di tempat kerja? Padahal, jika salah menyikapi, hal itu justru akan memberikan masalah baru yang merugikan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sebagai karyawan, kita harus menggunakan cara cerdas untuk menghadapi bos seperti ini. Anda harus menyiapkan mental baja ketika menghadapi bos di tempat bekerja
memiliki sifat garang. Biasanya, bos akan marah dan terlihat galak ketika pekerjaan atau situasi yang ada di kantor tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi, sebagai karyawan, kita harus tahu tentang standar kerja di perusahaan tersebut agar ritme kerja bisa berjalan dengan baik. Sikap mencari tahu tentang standar kerja ini penting dilakukan agar pekerjaan selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan bos. Dengan demikian, kita harus berpikir positif ketika bos menjadi marah dan galak apabila ada karyawan yang tidak mengerjakan pekerjaan sesuai dengan aturannya. Maka, jika Anda berhadapan dengan bos yang marah, tidak bijak rasanya harus mengundurkan diri saat itu juga. Justru keadaan tersebut harus dihadapi dan anggap sebagai tantangan di dunia kerja yang memang harus ditaklukkan. Anda harus menjadi seorang yang profesional dan bertanggung jawab. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, jika Anda mengetahui cara menghadapinya dengan benar, insya Allah Anda akan lebih diperhitungkan daripada yang lain. Karena itu, jangan terintimidasi dengan bos yang garang. Tapi, tunjukkan respek Anda kepada beliau, walaupun Anda sebenarnya memang takut. Nah, silakan disimak 7 tips cerdas dan elegan menghadapi bos yang garang. Pertama, sabar. Kedua, berpikir positif. Ketiga, kenali pribadi bos dan dekati beliau. Keempat, jalin komunikasi interaktif. Kelima, laksanakan tugas dengan baik. Keenam, tingkatkan prestasi. Ketujuh, berdoa. Semoga Allah memberi kemudahan dan kelancaran kepada kita semua dalam melaksanakan tugas di tempat kerja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.